aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya gimana sih tipsnya biar bisa ngerjakan skripsi atau proposal itu dengan cepat, nggak bingung-bingung dulu. Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, saat mulai mengerjakan skripsi atau kalau enggak saat kamu mau menentukan judul nih malah, atau kalau enggak judul kamu udah di ACC nih, terus disuruh mulai ngerjakan proposal. Nah, biasanya di situ ada gap waktu yang lumayan lama, bener nggak nih? Tapi berdasarkan pengalamanku waktu ngerjakan skripsi, waktu ngerjakan tesis maupun dari teman-temanku yang melakukan penelitian dan mau ngerjakan proposal di awal, setelah judul di ACC itu ada gap sekitar 2 sampai 3 bulan, lama banget ya. Nah, apa sih yang dilakukan mahasiswa biasanya di gap waktu yang lama ini? Judulnya udah di ACC, nyari referensi sih, tapi nggak mulai-mulai nulis proposal. Kenapa? Nah, ternyata ketika nyari referensi, itu dapat banyak banget referensi dan akhirnya bulking information, terlalu banyak jurnal dan yang mana nih yang harus dibaca. Jadi biasanya gini, misalnya judul kamu udah di ACC ini, terus dosennya bilang silahkan nulis proposal. Setelah nanti proposal selesai, baru boleh seminar proposal. Nah, ketika kayak gitu, kita kan semangat banget ya, senang banget, wah udah di ACC nih judulnya. Oke, mari kita mencari referensi. Nah, ketika googling, terserah teman-teman mau googling di Science Direct atau Google Scholar. Nah, ketika googling, kita bisa masukin keywordnya. Terus nemu jurnal. Wah, bagus ini dari judulnya. Oke deh, kita save dulu. Oke, di save. Terus udah itu di bawahnya ada lagi. Wah, kayaknya bagus nih judulnya. Save lagi. Udah disimpan dulu ya, disimpan. Nah, ketika kita satu kali googling, anggaplah dalam 1 jam googling aja dengan cara seperti itu, kita bisa dapat sekitar 60 jurnal. Anggaplah satu jurnal di download dalam waktu 1 menit ya. Dalam 1 jam kita udah dapat 60 jurnal. Wah, senang banget nih. Semakin banyak jurnal semakin bagus karena akan ada semakin banyak referensi. Tapi kita lupa ketika kita baru baca jurnal pertama, apalagi jurnalnya bahasa Inggris. Saya yakin sih teman-teman di sini udah bisa bahasa Inggris dengan lancar. Cuma ketika kita mendownload suatu jurnal, bahasanya jurnal ini kan ilmiah. Beda sama kita baca novel atau kita baca majalah. Nah, ketika kita menemukan bahasa-bahasa ilmiah yang kalau kita googling di Google Translate atau kalau nggak kita buka kamus, kita nggak nemu artinya apa. Jadi ketika kita menemukan suatu bahasa ilmiah, kita akan bisa menemukan apa translate-nya atau penjabarannya atau penjelasannya dengan cara kita mencarinya di jurnal lain lagi. Jadi akhirnya kita kayak baca jurnal lebih banyak lagi. Nah, ketika kayak gitu kita baru baca satu jurnal, oke, downloadnya emang 1 menit, tapi memahami satu isi jurnal bisa 2 sampai 3 jam. Apalagi kalau kita nggak familiar dengan vocabulary-nya. Nah, itu baru baca satu jurnal. Baca jurnal kedua, oke masih semangat. Jurnal ketiga udah 5 jam nih, baca jurnal doang. Masih ada nih berapa 57 jurnal lagi. Nah, itu yang bikin kita kayak aduh, besok lagi deh baca jurnalnya. Terus akhirnya semakin lama ditunda, semakin nggak dimulai. Nah, jadi tipsnya kayak gimana? Tips yang bisa aku berikan ini berdasarkan pengalamanku sendiri untuk mempercepat prosesnya adalah yang pertama yaitu mencari referensi utama. Referensi utama ini apa? Bisa jurnal, bisa buku, tapi aku saranin jurnal aja ya, karena kalau buku atau e-book itu biasanya beratus-ratus lembar, atau paling pendek ya ada puluhan lembar, dan malas banget bacanya. Itu pengalamanku pribadi ya, aku lumayan malas baca jurnal, jadi kalau bisa yang pendek jurnalnya ya sependek mungkin. Nah, jadi biasanya aku langsung mencari jurnal untuk referensi utama. Berapa banyak sih jurnal untuk referensi utama itu? Nggak ada batasan ya. Dan juga ini berdasarkan pengalamanku pribadi, aku menyarankan sekitar 1 sampai 3 jurnal. Lebih-lebih oke lah, bisa sampai 5 jurnal. Tapi nggak usah sampai 10 jurnal, sampai 20 jurnal. Karena itu bukan referensi utama lah, karena terlalu banyak. Untuk jurnal utama atau referensi utama cukup anggaplah 3 sampai 5 jurnal ya. Sisanya itu adalah referensi pendukung. Nah, jurnal utama ini fungsinya buat apa sih? Itu sebagai acuan utamanya kita. Jadi mulai dari nanti awal penelitian sampai akhir, itu yang nantinya akan jadi acuan. Nah, untuk jurnal utama sendiri, gimana sih cara nyarinya? Nah, sederhananya gini, jadi misalnya kita sudah di ACC nih judulnya, kita masukin judulnya itu secara keseluruhan ke Google atau Google Scholar, Science Direct, atau PubMed, terserah teman-teman biasanya menggunakan website apa untuk mencari jurnal. Nah, setelah itu nanti kan akan direkomendasikan dari yang paling relevan. Ada mungkin 20 jurnal atau 30 jurnal. Setelah direkomendasikan seperti itu, jangan langsung di-download semuanya. Lihat yang paling atas.
judulnya sesuai nih. Oke, kita download dulu. Atau kalau kamu download dulu nggak apa-apa. Tapi nggak usah terlalu banyak, cukup download 3-5 jurnal. Setelah itu dibaca dulu. Jangan langsung download ke jurnal ke-6 dan seterusnya. Dibaca dulu secara keseluruhan, atau kalau nggak misalnya nggak sempat baca abstraknya dulu. Oh, dari abstraknya ini, dari 5 jurnal yang aku dapat, dilihat dari segi abstraknya, itu cuma 2 nih yang sesuai. Kalau gitu yang 3 dihapus. Langsung kayak gitu ya, jangan disimpan-simpan dulu buat nanti nih. Yang 3 dihapus, yang 2 kita simpan. Terus merasa kayak, wah yang 2 ini kurang kuat dari segi metode, dari segi bahan oke udah dapat, tapi referensi utama untuk dari segi metode kurang nih. Nah, kita googling, dikhususkan yang dari segi metode. Misalnya kita dapat lagi nih 5 jurnal hasil dari googling tadi. Kita baca dulu, jangan langsung masuk ke jurnal ke-6 dan seterusnya. Kita baca dulu, terserah mau dari abstrak dulu, it's okay. Misalnya dari situ dapat lagi 3 jurnal, oh oke nih, dari metode udah cukup. Kita simpan yang 3, yang 2-nya dibuang atau dihapus saja. Nah, setelah itu dari 5 jurnal ini, kita udah dapat 5. Nah, ini adalah referensi utama. Teman-teman mau baca langsung secara keseluruhan, silahkan. Kalau misalnya ternyata dari 5 referensi utama ini ada yang nggak dibutuhkan, ya udah dihapus saja. Nah, tapi bayangin deh, dengan membaca 5 referensi ini kan jauh lebih ringan ya, dibandingkan kita langsung baca, langsung download banyak, 60 jurnal, terus kita merasa terbebani, wah aku harus baca 60 jurnal nih. Dibandingkan kita membaca 5, kalau 5 terasa udah mencukupi, ya nggak perlu lagi menjadikan yang lain sebagai referensi utama. Download jurnal selanjutnya boleh, tapi itu dijadikan referensi tambahan aja. Nah, referensi utama ini yang akan kamu baca, kemudian kamu konsultasikan ke dosen pertama kali, kamu jadikan acuan saat analisa data, maupun saat nanti pembahasan dan membandingkan dengan literatur. Yang perlu diperhatikan saat mencari referensi utama adalah utamakan jurnalnya itu yang terbaru. Jadi kalau bisa ya 3-5 tahun terakhir. Jangan sampai yang 20 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir. Nggak apa-apa sih kalau misalnya memang nggak ada, tapi sebisa mungkin adalah ya 3-5 tahun terakhir. Kenapa? Ya kita nggak bisa memungkiri ya, dosen-dosen nantinya tetap akan meminta jurnalnya yang terbaru dong. Nah, jangan sampai kita udah nyari, wah nemu nih referensi yang sesuai, tapi 20 tahun terakhir. Terus nggak dicari lagi nih yang 3-5 tahun terakhir. Ketika kita konsultasi ke dosen, oke emang disetujui nih isi dari jurnalnya, tapi dosennya nanti minta lagi, kenapa nggak ada jurnal yang terbaru? Emangnya nggak ada lagi yang melakukan penelitian baru-baru ini? Nah, daripada nanti ribet harus nyari jurnal lagi di saat udah nemu yang cocok, mending dari awal deh dicari jurnal yang emang terbaru. Kemudian yang kedua adalah cari jurnalnya yang kalau bisa itu terakreditasi Scopus, yang terakreditasi Q1 sampai Q4. Seandainya nggak ada, ya nggak masalah. Cuma beberapa dosen, apalagi kalau misalnya dosen kamu udah profesor atau doktor atau emang strict banget dari segi kualitas jurnal, biasanya mereka meminta jurnal yang bereputasi atau terakreditasi Scopus. Kalau bisa sih Q1 atau Q2 dibandingkan Q3 sama Q4 ya. Tapi ada juga sih dosen yang ya udahlah nggak apa-apa. Cuma sebenarnya kenapa sih dosen-dosen itu meminta harus yang jurnalnya terakreditasi Q1, Q2, Q3, atau Q4? Karena semakin kecil kuartilnya atau mendekati Q1, itu kualitas dari jurnalnya jauh lebih bagus. Coba teman-teman bandingin aja deh, jurnal yang Q1 sama yang Q4, pasti dari segi konten, dari segi penulisan, dari segi kelengkapan data, itu udah jauh berbeda. Oke, yang terakhir, saat mencari jurnal itu utamakan sesuai dengan titik berat atau kalau enggak sesuai dengan keterbaruan penelitian kita. Sebagai contoh nih, penelitianmu itu menitik beratkan ke keterbaruan metodenya. Maka saat mencari referensi utama, utamakan mencari referensi yang memang itu mengutamakan di keterbaruan penelitian kamu, atau kalau enggak di bagian metodenya. Kalau misalnya keterbaruan penelitian kamu di bahan bakunya misalnya, carilah jurnal yang mengedepankan bagian itu. Sebagai contoh nih ya, aku melakukan penelitian tesis minuman fungsional untuk mengatasi insomnia. Nah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia ini udah banyak penelitian tentang insomnia, tapi penelitiannya ke hewan coba, penelitiannya menggunakan obat. Nah, keterbaruan penelitianku di mana? Di minuman fungsionalnya ini. Karena itu ketika aku mencari referensi utama, aku mencari referensi yang berhubungan antara minuman fungsional terhadap insomnia. Nah, itu yang aku jadikan referensi utama. Kalau yang lain dari segi metode, hewan coba, insomnia itu apa, definisi insomnia, jenis-jenis insomnia, itu aku masukkan ke referensi tambahan dan bukan referensi utama ya.
Oke, segitu aja penjelasannya. Terima kasih sudah menonton video yang panjang ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Terima kasih.